Kondisi geografis sebagian wilayah Indonesia berupa perbukitan dan pegunungan, lembah dan sungai memisahkan lokasi tempat tinggal penduduk dengan sekolah, pasar, area persawahan, atau pemukiman lainnya. Dengan kondisi alam ini, masyarakat membutuhkan sarana untuk menghubungkan kedua wilayah yang terpisah, terutama masyarakat di daerah terpencil. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui jajarannya di Direktorat Jenderal Bina Marga memenuhi kebutuhan ini dengan membangun infrastruktur desa berupa jembatan gantung. Ada beberapa kriteria prioritas pembangunan jembatan gantung di suatu desa. Pertama, kategori jembatan gantung yang perlu diperbaiki, yakni jembatan untuk pejalan kaki yang kondisinya kritis atau bahkan runtuh. Kedua, jembatan menjadi prioritas dibangun, yakni yang digunakan pelajar untuk bisa sampai di sekolah. Jembatan menjadi sarana penghubung antar wilayah yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Atau jembatan menjadi penghubung minimal dua desa. Kriteria lainnya soal akses jalan memutar, yakni bila warga harus berjalan memutar cukup jauh, minimal 5 km. Selain itu, kondisi akses jalan memungkinkan untuk dapat memobilisasi rangka jembatan gantung yang akan dibangun. Kementerian PUPR telah membangun jembatan gantung di sejumlah daerah, salah satunya jembatan gantung Blorong Ngampel. Selama ini masyarakat Kecamatan Ngampel dan Brangsong tak saling menjangkau, karena letak kedua kecamatan terpisah Kali Blorong, Desa Rejosari. Namun setelah jembatan dibangun, dapat menyatukan akses warga di kedua wilayah. Jembatan gantung adalah jembatan yang hanya bisa dilalui pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan bermotor roda 2. Tetapi bagi masyarakat sekitar, jembatan tersebut bisa menjadi sarana yang sangat vital karena tak harus memutar arah lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya tidak ada, dulu dia hanya pernah pakai jembatan sesek dari bambu itu, dan setiap banjir hanyut. Lanjut ya. Nah, ini menggantikan 3 jembatan sesek, Mas. Di situ satu, di sini satu, yang utama itu ada 2, mungkin 4 jembatan sesek digantikan oleh jembatan gantung ini. Jembatan yang memiliki konstruksi gantung sepanjang 75 meter dan lebar 1,8 meter ini menggunakan satu pilar yang berada di sebelah barat jembatan, serta menggunakan hanger kabel baja. Kementerian PUPR menggunakan dana alokasi khusus 2018 untuk pembangunan jembatan. Jauh ke Kedung Pengilon itu. Oh, jauh berapa kilo, Mas? Kira-kira 2 kilo, 3 kilo lah. Oh, berarti lebih jauh ya? Iya. Kalau dengan jembatan ini berarti lebih mudah, Mas ya? Lebih mudah ini. Berarti warga senang, Mas, lebih cepat ya? Sangat senang sekali. Selain digunakan sebagai akses penghubung antar desa, jembatan gantung menjadi destinasi wisata. Warga yang menghabiskan waktu akhir pekan di kawasan jembatan dapat bersuah foto berlatar jembatan gantung. Melihat daya tarik masyarakat yang begitu besar, pemerintah daerah akan terus mengembangkan potensi wisata lainnya di daerah ini. Andi, lo lagi ngapain? Muka lo bingung banget. Aduh, iya nih gue pusing banget. Lagi sibuk cari data jalan nasional yang lengkap dan valid. Nyarinya di mana ya? Ya ampun, udah lo gak usah pusing-pusing lagi. Katanya lo anak milenial. Banyak banget tahu cara untuk dapetin data jalan nasional. Itu semua udah disediakan dari Direktorat Jenderal Bina Marga.
di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, sini. Hai, buat kamu yang ingin memperoleh informasi dari Bina Marga, ada beberapa tahap yang harus kamu ketahui. Permohonan informasi publik bisa dilakukan oleh individu atau instansi. Caranya gampang banget. Kamu bisa mengirim email melalui pipbinamarga@pu.go.id atau mengakses website www.binamarga.pu.go.id. Pilih menu informasi publik. Setelah itu, cari navigasi dan klik ePPID. Kemudian login. Di sini kamu harus mengisi biodata termasuk mengupload foto KTP asli. Kamu akan mendapatkan verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan. Setelah itu, kamu sudah bisa mengajukan permohonan informasi yang kamu butuhkan. Pastikan kamu mengisi tujuan pemanfaatan informasi yang kamu mau ya. Misalnya permintaan data untuk penelitian skripsi. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Ditjen Bina Marga. Lokasinya di lobi gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini ada beberapa prosedur pelayanan informasi yang akan dilakukan. Yuk kita simak. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Bina Marga. Di sini, pemohon harus mengisi formulir registrasi terlebih dahulu. Untuk instansi, wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. Bina Marga kemudian meregistrasi permohonan informasi yang telah lengkap. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga atas informasi yang dimohonkan. Kemudian, Bina Marga akan melakukan pengecekan database informasi untuk menjawab permohonan informasi yang kamu ajukan. Setelah informasi diterima oleh pemohon, Bina Marga akan melakukan proses pencatatan laporan bahwa permohonan telah selesai. Ini ya Mbak ya. Sama-sama dengan senang hati. Kamu bisa mendapatkan data melalui email atau bisa juga langsung mengambil berkas ke ruang layanan informasi seperti saya ini. Oh iya, kamu bisa mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kamu inginkan hanya dalam 7 hari kerja loh, mudah kan? Bagi kamu yang berada di daerah, tenang aja. Karena Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow juga akun media sosial Bina Marga untuk mengetahui update informasi terkini jalan tol, jalan nasional, dan jembatan nasional. Lokasi jembatan Tumbang Samba, Kalimantan Tengah. Ini adalah bagian dari penghubung lintas utama lintas tengah Pulau Kalimantan. Seandainya nanti ini jembatan ini sudah selesai, sehingga nanti kita dari Pontianak sampai ke Kalimantan Timur, beda jaraknya dengan lintas selatan Kalimantan yang ada sekarang hampir 500 km. Sehingga diharapkan kalau jembatan Tumbang Samba ini sudah selesai, kemudian yang ke arah Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, Tumbang sampai dengan di Kabupaten Sintang, beberapa infrastruktur memang ada yang belum terbuka. Kita harapkan nanti di akhir 2024 sudah terbuka, sehingga potensi ekonomi akan cepat berkembang dan tumbuh, baik ekonomi lokal maupun ekonomi regional yang menghubungkan 3 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan dan Kalimantan Timur.
Memiliki bentang luas daratan mencapai 74 juta hektar atau hampir 6 kali luas Pulau Jawa, Pulau Kalimantan menjadi salah satu pulau besar Indonesia yang belum maksimal pembangunannya. Hal ini terlihat dari masih minimnya ketersediaan infrastruktur di Pulau Kalimantan bila dibandingkan Pulau Jawa. Padahal pulau ini menyumbang pemasukan pada negara yang tak sedikit, terutama dari bidang pertambangan. Pulau Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru terus membenahi infrastruktur pendukung untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti pembangunan jembatan Tumbang Samba ini. Jembatan Tumbang Samba menghubungkan Desa Telok dan Desa Samba Danum di Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah. Jembatan Tumbang Samba mulai dibangun tahun 2016 dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar 298 miliar rupiah. Jembatan sepanjang kurang lebih 843 meter ini akan menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Kalimantan. Dilengkapi dengan jembatan penghubung dan jalan pendekat pada kedua sisi. Jembatan Tumbang Samba menggunakan pelengkung baja tengah jembatan. Penyambung bentang tengah sepanjang 108 meter dikerjakan pabrik PT Wika Beton yang berlokasi di Karangmukti, Jawa Barat. Jembatan Tumbang Samba di sini membangun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, di mana tahun 2016 baru diterbitkannya perizinan untuk multi-use-nya. Seyogyanya pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 tahun, yaitu kontrak di bulan April 2017 sampai dengan 25 November insya Allah di 2019. Pada pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya izin multi-use memang ditemukan beberapa kendala. Karena dengan luas cakupan yang sangat panjang, khususnya untuk akses di jalan Telok itu yang untuk akses jembatannya ada 5 km, kemudian di daerah Sambanya ada 1 km, sehingga kendala yang dihadapi misalnya kan pembebasan lahan itu bisa terrealisasi di tahun 2016. Terhubungnya lintas tengah Kalimantan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Pasalnya di sekitar jembatan terdapat perkebunan seperti sawit, karet, dan pertambangan, sehingga dapat mempercepat transportasi logistik. Adanya jembatan juga dapat membuka kawasan terisolir di wilayah utara Katingan, serta melengkapi struktur jaringan jalan nasional dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Barat dan sebaliknya. Sehingga akan membawa efek positif bagi masyarakat di wilayah utara Katingan. Sebelum adanya jembatan Desa Telok, kami merasa perjuangan masyarakat seluruh Desa Telok untuk nyebrang melakukan aktivitas sehari-hari sangat susah lah. Apalagi kalau dulu menggunakan perahu. Kalau anak sekolah dia gratis sekarang. Dan satu lagi untuk masyarakatnya, kalau sekarang nyebrang bawa sepeda motor 5.000 rupiah, kalau mobil 15.000. Yang jadi saya khawatirkan, yang khususnya yang jualan-jualan kecil, yang jualan sayur pada umumnya masyarakat sini, kalau nyebrang ya kan, pakai motor, hasil sayurnya cuma 10.000, nyebrangnya lagi, jadi mungkin mengurangi pendapatan lah pasti. Nah, kalau ada jembatan ini, mungkin yang 10.000 tadi mungkin bisa disimpan lagi lah. Jembatan Tumbang Samba dimanfaatkan masyarakat untuk lalu lintas kendaraan dari berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan jasa kapal feri menyeberangi Sungai Katingan untuk mengangkut kendaraannya.
Kehadiran jembatan sudah sangat ditunggu masyarakat Kalimantan Tengah karena akan memudahkan pergerakan masyarakat dari bagian hulu atau utara Kabupaten Katingan ke Pasar Tumbang Samba hingga ke batas Kalimantan Barat. Nah, harapan kami sangat besar sekali, Pak, untuk membantu masyarakat kami di sini. Kalau kita melihat secara umum pembangunan ini kan dari pemerintah ini ya sangat merata di daerah-daerah kota ya khususnya. Nah, kalau kami ini hanya sejentil gini aja dibagi untuk ini, tapi kami luar biasa bangganya, Pak. Luar biasa bangganya menerima adanya pembangunan jembatan ini. Harapan kami kalau sudah selesai jembatan, jalan dan sebagainya, kemudahan untuk kami membantu kami dalam mengerjakan apa-apa saja aktivitas kami, mau ke Kalbar, mau ke apakah, mau kemana nanti lewat jembatan ini. Yang pada intinya ekonomi kami sangat terbantu, Pak. Infrastruktur yang dibangun pemerintah kini kian merata di berbagai pelosok daerah. Mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran agar setiap lapis masyarakat di tanah air dapat merasakan manfaat pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia.
Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri atas beberapa pulau besar dan belasan ribu pulau kecil. Sebagian berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dan Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dan pembangunan yang berlangsung di negeri ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, termasuk mereka yang hidup di perbatasan, jauh dari perkotaan, jauh dari pusat pemerintahan. Berbagai fasilitas pendukung dibangun untuk mendukung perekonomian di perbatasan, seperti pembangunan infrastruktur pos perbatasan lintas negara dan sarana pendukung, yakni akses jalan penghubung yang terus menjadi perhatian pemerintah. Kami masyarakat Desa Sadi yang betul berada di daerah perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, kami sangat merasakan pengaruhnya cukup luar biasa terhadap kami, disebabkan karena dulu sebelum terbangunnya jalan ini daerah sekitar Sadi, Umaklaran, dan Sarabau sebagian itu sangat terisolir, disebabkan karena masih belum terhubungnya jalan antar kota dengan desa dengan baik. Tetapi setelah terbangunnya jalan ini, hari ini kami mau
ke kota dengan tengah malam pun mudah. Jalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pembangunan infrastruktur jalan penghubung yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Jalan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah. Pengerjaan jalan yang berada di garis batas antara Indonesia dengan Timor Leste ini terbagi menjadi dua sektor, yakni Sabuk Merah sektor timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka, dan Sabuk Merah sektor barat dengan panjang 130,88 km. Ruas jalan Sabuk Merah sektor timur merupakan ruas yang penting, terutama bagi masyarakat di perbatasan dengan komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete. Sepanjang jalan Sabuk Merah sektor timur akan dibangun sebanyak 41 buah jembatan dengan panjang 1.600 meter. Untuk mewujudkannya bukan perkara mudah. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkap apa yang menjadi tantangan terberat bagi para pekerja di lapangan. Kira ini kita lihat tantangannya apa? Paling panas. Ya. Cuacanya saja, kalau material sini banyak material, ya malah cuaca panas mungkin lebih banyak daripada hujan. Ya, tantangannya cuma panas. Apabila jalan Sabuk Merah di sektor timur telah seluruhnya tersambung, barulah pengaspalan sektor barat dikerjakan, yakni di daerah Timur Tengah Utara atau TTU sepanjang 130,88 km. Jalan Sabuk Merah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ini juga mempunyai arti penting karena menjadi akses pendekat ke garis perbatasan, sehingga bisa memudahkan pengawasan garis perbatasan di kedua negara. Karena jalannya baik, jembatannya juga sudah terhubung. Kalau dibandingkan dengan dulu, jalan belum bagus, jembatan belum ada, ini salah satu sarana penghubung yang putus. Tetapi dengan hadirnya jalan dan jembatan, hari ini kami merasa merdeka. Proses pengerjaan jalan perbatasan Sabuk Merah sektor timur terbagi dalam beberapa paket. Dikerjakan satu kontraktor swasta, PT Naviri Multikonstruksi, dan beberapa kontraktor lokal. Adapun nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp291 miliar. Pembangunan jalur Sabuk Merah juga tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa pos keamanan sepanjang pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain dan PLBN Mota Masin saja, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat setempat. Salah satu potensi ekonomi yang bisa didorong adalah sektor pariwisata. Ada sebuah sabana Fulan Fehan yang terletak di Lamaknen, Kabupaten Belu. Sabana ini terlintasi Sabuk Merah sektor timur, sehingga wisatawan akan lebih mudah berkunjung ke spot wisata yang unik dan eksotik ini.